Sakit. Pinggangku. Baru turun gunung, badanku terasa lemas. Kau ngapain padaku? Jangan, tenang. Kita cuma ngakuin hal yang tak bisa dijelasin. Syukurlah. Tunggu. Apa katamu? Dasar mesum. Kau berbalik dulu. Aku mau pakai baju. Jangan asal tuduh orang baik. Semalam kau keracunan. Aku habiskan 20 tahun tenaga baru bisa selamatkanmu. Dasar tak tahu malu. Tak tahu malu. Wanita ini beneran tak rugi juga. Uang ini buatmu. Anggap semalam aku sewa kamu. Aku ini... Demi uang ini, aku tak akan meladenimu. Guru suruh aku turun gunung buat balas dendam keluarga. Tapi nasibku ini cuma budak korporat. Aku cuma mau bareng Kak Mentor dan hidup santai. Kak Mentor, baru mikirin kamu, udah nelfon aja. Dasar bocah. Jangan sok manis. Nanti aku jemput. Oke. Kak Mentor, aku kangen banget. Bocah nakal. Kemarin kamu kemana? Aku khawatir banget. Aku baru turun gunung, cuma nginap semalam. Mana boleh asal nginap? Ayo. Kak Mentor kasih kamu villa besar. Rizky, Kak Mentor tahu tujuanmu turun gunung. Jadi, kakak sudah siapkan semuanya. Kak Mentor, aku cuma suka kakak. Banyak banget, besar banget. Mana kuat aku. Bocah nakal, kamu ngomong apa sih? Maksud kakak itu soal keluarga Mas Rizky yang dibantai. Penyewa di sini semua keturunan orang yang berjasa pada keluarga Mas Rizky. Baik balas dendam atau balas budi, kamu harus lindungi mereka. Rizky, semua kekuatan kota Melati, Kak Mentor sudah atur semuanya. Di sini, tak ada yang berani melawanmu. Kakak ada urusan dulu. Cari kakak kapan saja. Oke Kak Mentor, kakak berangkat saja. Wah, bukan main. Penyewa di sini kelihatannya semuanya galak. Ternyata kamu, dasar mesum, beraninya ke rumahku. Ternyata kamu. Cepat pergi. Kalau nggak pergi, aku lapor polisi. Ingat ya, kamu yang mesum. Mana ada lihat Puya langsung pelanjang. Lagi pula, semalam kan sudah lihat. Dan lagi, apa kamu ketagih? Tak tahu malu. Brengsek. Ngawur. Dengar ya, aku pemilik tempat ini. Dasar wanita mesum. Malah menerobos ke rumahku. Rumahmu? Ku hajar kau sampai pulang. Jaga sikapmu.
Hentikan, Putri. Ini 3 orang ini penyewa wanitaku. Ini juga kece banget. Siapa pria ini? Putri, kok bawa pria ke rumah? Bukan, Nona. Brengsek ini, aku nggak kenal dia. Cepat usir dia. Jangan. Semalam kalian nggak ada. Kalian tan bilang pemilik rumah ini akan segera pulang. Jangan-jangan dia. Halo, aku Rizky Santoso, pemilik rumah kalian. Halo, aku Rizky Santoso, pemilik rumah kalian. Apa? Kamu pemilik rumah kami? Lalu Kak Intan itu siapa? Kak Intan? Tentu saja wanitaku. Kamu. Menurutku, kamu cuma preman. Terserah apa katamu. Identitasku. Nanti kalian bisa tanya Kak Intan. Kalau nggak mau tinggal, pindah kapan aja. Tapi, sewa nggak dikembalikan. Kak Putri, ini pasti salah paham. Rumah sebaik ini, mana kita bisa cari? Apalagi sewa sangat murah. Perusahaan kita sedang krisis ekonomi. Jangan asal boros lagi. Oh ya, Putri, semalam kamu bertemu Kevin Wijaya dari PT Surya Jaya. Apa dia mau investasi? Tak apa, aku punya cara. Kalian sudah sepakat? Maaf Kak Rizky, kami salah paham. Kami tetap sewa. Jangan naikkan sewa ya. Oke. Dan juga, mau adakan pesta di sini malam ini. Hah? Ada kabar baik begini? Melati, orang kota sekarang mainnya seheboh ini ya. Bukan begitu. Di PT Cantik Abadi, 2 direktur kami juga sudah buntu. Pesta ini untuk hubungi mitra dan kumpulkan dana. Musik ini... Matikan sialan! Musik ini! Matikan sialan! Kevin Wijaya? Siapa dia? Dia, tuan muda PT Surya Jaya, mengejar Putri. Swalau bisnis Putri dan dia gagal. Kok bisa dia datang ke sini? Oh, ternyata orang baik ini. Putri Cahaya, semalam aku udah pesan kamar. Kamu pergi ke mana? Aku! Yang kamu lakukan, kamu sendiri tahu. Aku nggak mau pacaran sama sampah. Putri Cahaya, jangan nggak tahu diri. Sekarang semua orang tahu kalau PT Cantik Abadi butuh dana darurat. Asal tidur sama aku langsung setuju. Kami nggak butuh. Cuma pesetir kecil. PT Cantik Abadi. Kau beruntung aku menyukaimu. Percaya nggak? Kalau kau nggak setuju, di seluruh kota Melati nggak ada yang mau kerja sama. Jangan kira PT Surya Jaya itu hebat banget. Walau PT Cantik Abadi bangkrut, kami takkan pernah tunduk. Kalau gitu, jangan nyesel. Kalian bertiga cewek cantik. Jangan nanti miskin, lalu jual diri, lalu ngeluh nggak dapat pacar. Nggak usah repot. Aku sudah punya pacar. Omong kosong! Ada aku di sini. Siapa yang buta berani jadi pacarmu? Kau bilang punya pacar? Panggil dia keluar. Tunjukkan pada kami. Gawat. Putri mana punya pacar? Jangan-jangan mainan elektrikmu itu. Dia pacarku. Astaga, jadikan aku tameng ya. Jangan salahkan aku nanti. Orang ini ternyata pacar Putri Cahaya. Rupanya biasa saja, berbaju santai, cuma pecundang. Dengan pewaris miliaran Putri Cahaya, sangat tak sepadan. Benar. Aku pacar barunya. Biar ku beritahu, semalam kita sudah bersama. Oh ya, kayaknya kita belum berhubungan. Masa sih? Dia berani banget ngomong.
Bro, main seberani ini. Kamu tidur sama dia. Dan gak pakai. Masih mau ngejar dia? Jangan-jangan kamu mau diselingkuhi sendiri. Brengsek! Beraninya kamu tidur sama pujaan hatiku. Kamu cari mati. Tuan Muda Wijaya, ngapain emosi gitu? Aku cuma bersama cewek kesukaanmu, bukan ibumu. Lihat gaya pecundangmu itu. Apa kamu mampu membiayai Dewi nomor 1 Kota Melati? Meski bajuku biasa, tapi jujur saja, harta kekayaanku lebih banyak dari 10 keluarga Wijaya. Anak buah hebatku bisa hancurkan Kota Melati dalam sekejap. Satu ucapanku bisa buat orang terkaya Kota Melati datang ke depanku untuk melayani. Jangankan wanita tercantik, bahkan semua wanita Kota Melati, asal mereka mau, itu kan gampang banget. Jago banget kamu ngomong besar. Ngapain gak bilang seluruh Kota Melati milikmu? Benar, seluruh Kota Melati milikku. Kamu ini jangan banyak omong. Anak ini, mungkin siapa orang terkaya Kota Melati pun dia tak tahu. Benar. Kak Rizky, jangan asal bicara. Aku memang tak tahu siapa orang terkaya. Tapi perkumpulan Rizky menguasai semua konglomerat Kota Melati. Dan soal Kak Mento, siapa pun harus tunduk padanya. Brengsek! Kalau asal bicara lagi, ku buat kau hancur. Baru bilang dikit udah marah begini. Terus kalau... ini? Beraninya kau tarik Dewi hatiku ke pelukanmu. Aku saja tak pernah pegang tangannya. Kau, hari ini kau pasti mati. Kenapa? Iri. Katakan kalau iri. Ngapain menggonggong? Kukira mau makan tahi. Kau, sekarang, segera, cepat lepaskan dia. Kalau tidak, ku buat kau mati tragis. Kau suruh lepas, aku lepas. Mana bisa, malu dong. Aku mau lihat gimana kau habisi aku. Dasar bocah sialan, berani melunjak. Cepat, habisi dia, sialan. Apa? Dia sehebat itu? Masa si brengsek ini beneran jago? Pemilik rumahku ternyata bos besar. Bocah sialan, kau tak tahu Tuan Muda Wijaya itu siapa? Kau sadar nggak? Kau cari mati. Bodoh amat siapa dia. Siapa sentuh aku, kubunuh. Tadi tak kubunuh dia. Itu demi istriku. Istri? Astaga, sangat sombong. Sangat berwibawa. Bocah ini sangat sombong. Apa andalannya? Bocah sialan, hari ini ku bunuh kau. Panggil orang, panggil orang. Dasar kampungan. Kau belum sadar beratnya masalah ini. 3 menit, ku buat kau berlutut panggil aku ayah. Okey. Panggil saja banyak orang. Malam ini aku tak keberatan terima beberapa anak. Siapa berani buat onar di wilayahku? Rama Pradana. Rama Pradana dari komunitas Melati? Ya, salah satu dari 3 bos besar Kota Melati. Wilayah ini di bawah kendalinya. Pak Rama, itu bocah itu. Dia yang buat onar. Cepat, hajar dia. Pak Rama, kenapa pukul aku? Pak Rama. Hormat, Mas Rizky. Rama mohon maaf. Rama? Kau kenal aku? Perintah Tuan. Anda orang penting Kota Melati. Rama Pradana mohon maaf. Jangan cuma minta maaf. Tadi siapa yang mau panggil ayah? Berlutut. Pak Rama, kenapa? Berlutut. Panggil. Cepat panggil. Panggil, panggil. Ayah, ampuni aku. Anak durhaka. Malam ini, kau ganggu pesta ayah dan ibu. Bagaimana kau? Mas Rizky, Rama kurang menawasi. Jika Anda ingin anak durhaka ini membayar dengan nyawa, biar Rama membunuhnya. Tak perlu. Lagi pula, dia Tuan Muda Wijaya. Sudah panggil ayah. Mulai sekarang, keluarga sendiri.
Jangan hancurkan mood, Mas Rizky. Mau buka pesta lagi? Sudahlah. Berdirilah. Aku catat utang ini. Hari ini aku agak lelah. Tak ganggu, Mas Rizky. Amit. Iya. Tunggu saja kalian. Kalau tak kubunuh kalian, aku bukan manusia. Hei, aku kan udah bantu kamu. Preman itu coba melecehkanku. Kamu yang bilang aku pacarmu, kan? Dasar brengsek. Kak Rizky, si pemilik rumah. Kamu ini siapa sebenarnya? Kamu bilang kenal Kak Intan. Bahkan Rama Pradana juga sangat hormat padamu. Dan kamu jago berantem. Bukan, aku nggak mau kasih tahu. Tapi kalau ku bilang, kalian gak bakal percaya. Kalian tahu Guru Rizky kan? Yang buat dunia gemetar karena pertapa sakti itu. Aku murid Guru Rizky. Gak nyangka. Kamu suka nonton. Atau mungkin suka baca novel. Ngomongnya selalu sok hebat. Mau menguasai dunia. Betul, betul. Pedang legendaris, klik dan dapat. Bang Rizky. Dia cuma pecundang. Pasti cuma nyampah. Nempel ke Kak Intan. Rama Pradana juga karena muka Kak Intan. Baru ngakuin kamu. Silakan saja. Pokoknya aku pemilik rumah kalian. Sana pergi. Udah jam berapa? Nggak mau tidur. Besok nggak kerja. Tunggu. Ada apa? Bagaimanapun, kamu udah bantu kami. 2 kali. Oke. Kamu mau nggak kami balas budi? Bilang dari tadi dong. 4 orang bareng ini baru pertama. Mikir apa? Maksud kami mau kasih kerjaan. Kerjaan? Perusahaan kami butuh satpam. Dan kamu juga lihat, cantik abadi kami masalahnya lumayan. Lagi pula, kami bertiga cuma cewek-cewek. Gaji 5 juta. Untung kamu. Melihat kemampuanmu lumayan, maksimal tambah 200.000. Besok lapor di kantor. Oke. Aku murid Guru Agung. Tiba-tiba jadi pengawal CEO cantik. Lagian aku juga nggak ada kerjaan. Biar ku buat kalian senang. Rizky Santoso, Kak Putri di perusahaan jadi CEO. Kak Luna jadi presiden direktur. Perusahaan kami jual kosmetik. Nanti manajer HRD akan jelaskan detailnya. Adik Melati, kamu gimana? Aku ini sekretaris senior mereka. Belum lulus S2. Kalau ada masalah, cari aku aja. Ternyata masih mahasiswi. Katanya hidup kampus seru. Entah itu benar atau enggak. Kamu ngomong apa? Nggak apa-apa. Aku ada urusan dulu. Masuk sana. Kak Sri kan? Halo, aku Rizky Santoso, karyawan baru. Rizky Santoso kan? Lati sudah bilang padaku. Perusahaan kita sangat butuh pria muda sepertimu. Lanjanglah, biar ku periksa tubuhmu. Cepet banget. Gak enak kan? Mikir apa sih? Maksudku, cek tubuhmu bersih atau enggak. Perusahaan ini ribuan cewek. Kenapa? Aku nggak bisa jaga keamanan mereka. Ribuan? Kenapa? Kami jual kosmetik. Di karyawannya semua cewek. Ada masalah? Gak masalah. Ada masalah. Perusahaan kita ada toilet pria nggak? Kok bodoh banget sih? Nanti isi formulir masuk kerja. Dan baca aturan perusahaan. Oke, ayo. Semua ini dari kantor kita, karyawan baru. Namanya Rizky Santoso. Selamat datang. Kita resmi buka nih. Akhirnya ada pria. Aku sudah lihat segalanya. Tenang. Rizky Santoso, ngapain lama? Kantor kasih snack siang ini. Ayo turun, siapkan kopi dan cemilan.
Nona cantik, kamu cantik banget. Ngapain? Sini, biar kakak cium. Nanti kakak traktir minum. Sialan, hari pertama kerja langsung ada urusan ya. Siapa? Orang PT Suryajaya. Suka di sekitar Jalan Melati, gangguin orang. Kita jangan usik mereka. Kok PT Suryajaya lagi? Perusahaan macam apa ini? Cuma rekrut preman. Tak ada yang ngatur. Mereka sangat berkuasa di Kota Melati. Dulu ada satpam yang melarang. Tapi malam itu, dia mati tertabrak truk. Ayo cepat pergi. Cantiknya. Kakinya panjang dan ramping. Kulitnya putih dan mulus. Sini, biar kakak gigit. Malam ini bawa dia pulang, kita main-main. Entah diranjang, dia jadi beda orang. Nona. Kamu mau tanganmu patah ya? Kau! Berani kau pukul aku! Kau tahu tidak? Aku orang PT Suryajaya. Pukul aku, kau cari mati! Ini kan pacar Putri. Masih di sini, mana cari yang lain? Bos, dia berani tendang pantatku. Itu menghina, bos. Bukan tendang. Belajar yang benar, takkan sebodoh ini. Si Santoso, waktu di wilayahmu, aku agak kalah. Tapi di sini hari ini, beda. Beda? Beda apa? Cewek hari ini beda. Jangan sombong. Apa ini adil buat Putri? Aku pasti kasih tahu Putri. Kalau kau bajingan tak tahu diuntung. Cuma ini. Kukira kau mau menghajar aku. Aku takut. Kau salah. Bukan aku yang mau menghajarmu. Kak Fajar yang mau menghajarmu. Kak Fajar. Ini dia. Bahkan Rama Pradana anjingnya. Kenapa? Kau pikir kau ini paling hebat? Namanya Fajar Gunawan, sejajar dengan Rama Pradana Komunitas Mati, Tuan Muda Perkumpulan Gunawan. Dulu dia ingin beli PT Cantik Abadi kita. Kita menolak, jadi dia terus mengganggu kita. Aku harus meladeninya. Kau tendang pantat anak buahku, itu sama saja menghinaku. Hari ini, kalau tak ku buat kau terberak, percuma aku jadi bos. Terberak? Ide bagus. Dia kenapa? Perutnya penuh, Nyek Buruk. Cuma bantu bersihkan ususnya. Kak Fajar, kakak kenapa? Ahli tingkat 3, kalian tak bisa sentuh dia. Perutku sakit. Di mana toilet? Ayo! Kak Fajar, kakak sampai terberak ya? Kak Fajar, di mana toilet? Di sini. Cepat, bawa aku ke kamar mandi. Brengsek, pasti bocah itu yang meracuniku. Bikin aku berak celana di depan umum. Perutku nyaris keluar. Kak Fajar, berita terbaru. Bocah Rizky Santoso itu masuk PT Cantik Abadi. Bahkan jadi pengawal para cewek itu. PT Cantik Abadi usai. 3 kali ditekan, masih bertahan. Sekarang berani menghina aku. Kamu tahu harus apa kan? Mulai sekarang, blokir PT Cantik Abadi. Kak Fajar, aku punya. Sambil menyelam minum air. Bisa buat para cewek itu berlutut patuh di depan. Katakan. Aku akan buat mereka telanjang satu persatu, berlutut di depanku. Kak Fajar galak. Aku urus sekarang. Gawat, perusahaan mau bangkrut. Melati, kenapa buru-buru? Cepat lihat berita. Masker Cantik Abadi kita terbongkar. Mengandung zat karsinogen. Semua aliran dana, semua pesanan putus dalam sekejap. Kalau tak ada dana baru, tak sampai 3 hari, grup kita akan bangkrut. Ibu Cahaya, Ibu Suryani, segera adakan konferensi pers atasi krisis Masker Cantik Abadi. Masker Cantik Abadi adalah produk PT Cantik Abadi yang paling laku. Yang terpenting harus atasi masalah pinjaman bank. Perusahaan tak punya uang. Ibu Cahaya, Ibu Suryani, bicara dong. Masker Cantik Abadi. Cukup. Masker Cantik Abadi. Di perusahaan ini adalah produk yang paling ketat. Soal bahan baku, tak mungkin ada masalah. Hubungi langsung pihak pengawas. Suruh mereka selidiki. Soal dana perusahaan, kalian ada saran lain? Aku punya cara untuk atasi semua masalah perusahaan saat ini. Apa? Kita semua tahu insiden ini di belakangnya ada Kevin Wijaya. Di belakang Kevin ada Fajar Gunawan.
Kalau bisa dapat bantuan 2 direktor itu. Mustahil. Menurut situasi sekarang, alur dana sudah putus. Tak sampai 3 hari, grup kita akan bangkrut. Dan di Kota Melati, yang bisa sekaligus mengeluarkan banyak uang untuk membantu kita, mungkin hanya Tuan Muda Wijaya dan Tuan Muda Gunawan. Ibu Cahaya, perusahaan ini bukan milik anda saja. Ibu Cahaya, mohon maaflah pada Tuan Muda Wijaya. Apa anda sungguh mau melihat perusahaan bangkrut? Putri Cahaya, gimana? Nyesel kan? Sekarang kamu dan Rizky Santoso, si bajingan itu, minta maaf. Masih sempat. Maaf, Tuan Muda Wijaya. Aku tahu kemampuanmu. Tolong hapus dari internet fitnah terhadap Cantik Abadi. Ngomong apa kamu? Bukan aku yang lakuin. Aku nggak tahu apa-apa. Tuan Muda Wijaya, tolong beri PT Cantik Abadi dana investasi. Mau dana kan? Oke, besok jam 9 malam ke Hotel Melati Raya. Pesan kamar dan bersihkan diri. Layani aku. Oh ya, aku tak keberatan Ibu Suryani ikut. Ingat, kalau berani tak datang, jangan harap dapat sepeser pun. Tunggu bangkrut saja. Tak tahu malu. Para direktur, apa perlu aku pesankan kamar? Sri, kamu sadar ngomong apa? Tentu aku tahu. Ibu Suryani, Ibu Cahaya, aku ini lagi bantu perusahaan kita. Padahal itu hal yang gampang. Buka saja kakinya. Kan itu gampang. Kak Sri, diamlah. Lagi pula, Tuan Muda Wijaya sangat menyukai ibu. Siapa tahu setelah tidur dengan Tuan Muda Wijaya, ibu bisa jadi Nyonya Wijaya. Ya! Ibu Cahaya, korbankan diri demi kelangsungan. Aku yakin ibu tak seegois itu tinggalkan perusahaan demi diri sendiri. Kalau suka berkorban, kenapa tak kau berkorban? Tidur dengannya dan penuhi maunya. Jangan kira kalau kau menjilat 2 direktor, kau bisa ubah status penjagamu. Asal kau tahu, aku bisa memecatmu. Direktur saja belum bicara. Apa pantas kamu, manajer kecil, bicara? Ibu Cahaya, lihat dia. Aku cuma bicara agak kasar. Apa haknya dia memarahiku? Suruh dia minta maaf. Anjing tak pantas terima maafku. Kemari, Sapang. Aku di sini. Baik. Aku bisa atasi masalah perusahaan. Jangan ribut di sini. Kau bisa atasi masalah? Perusahaan sekarang kehabisan dana. Defisitnya mencapai 60 miliar rupiah. Kami pun tak ada solusinya. Satpam sialan sepertimu punya solusi apa? Solusiku apa? Kau tak pantas tahu. Kalau dalam sehari ku atasi masalah perusahaan, kau harus tampar wajahmu 3 kali. Lalu atas ucapanmu tadi, minta maaf pada kedua direktur. Baik. Aku setuju. Tapi kalau kau gagal, aku mau kau berlutut minta maaf dan guling keluar dari sini. Siap. Baik. Rizky Santoso, kamu gila. Apa caramu? Aku juga nggak tahu. Tapi inilah taruhan. Putri, soal ini kelihatannya karena Rizky. Sebenarnya 2 bajingan itu menindas kita. Benar, perusahaan kita ditekan tanpa alasan. Pasti ulah mereka. Mereka bukan cuma incar perusahaan kalian, tapi juga kalian. Mana bisa dibiarkan? Karena aku ini satpam kalian, juga pemilik rumah kalian, dan juga pacar Ibu Cahaya. Tentu aku takkan diam saja. Aku lagi bahas serius nih. Mana gampang cari uang. Para pebisnis Kota Melati, kamu kenal berapa? Pinjam. Kamu nggak tahu mau pinjam kemana. Siapa bilang enggak? Kamu ingat, Rama Pradana masih utang padaku. Rama, pesta malam Sunai Melati kapan dimulai? Aku ikut ke pesta. Putri harus urus urusan perusahaan. Kalau bisa kenal tokoh Kota Melati, cari pinjaman tak masalah. Mas Rizky, Ibu Suryani, aku sudah dengar soal kalian. Ini salahku. Tak punya uang untuk dipinjamkan. Tapi aku punya banyak koneksi. Wanita cantik berbaju merah itu, dia CEO PT Melati Liar, Rani Putri. Kalian pasti kenal kan? Sekarang dia pengusaha top arus kas Kota Melati. Pasti aman pinjam padanya. Oke, Rama.
Kamu lanjut saja. Biar aku yang urus. Baik. Bukankah ini Ibu Suryani dari PT Cantik Abadi? Kok bawa cowok ganteng juga? Kakak cantik. Aku bukan cowok ganteng. Aku Rizky Santoso. Karena kakak cantik, bisa pinjam 60 miliar buat belanja. Cowok ganteng ini lucu juga. Baru ketemu langsung minta 60 miliar. Otakmu rusak ya? Luna Suryani. Oh, Luna Suryani. Pintar juga kamu pilih pria. Kak Rani, suaraku memang kurang. Tapi lebih baik dari jomblo sepertimu. Ya sudah, malas meladenimu. Pinjam 60 miliar ini. Buat tutupi lubang, kan? Kamu sudah dengar? PT Cantik Abadi. Kalian kurang gana. Aku mau, tapi tak berani. Luna, maaf. Jujur saja, kamu yang pinjam. Jalankan 60 miliar. Bahkan 100 miliar. Aku langsung setuju. Tapi kita sama-sama tahu, masalah PT Cantik Abadi, ulahnya Tuan Muda Gunawan. Kamu tak perlu gara-gara ini melawan mereka. Rizky Santoso kan? Ingat ya, Fajar Gunawan bukan cowok ganteng sepertimu yang bisa menyinggungnya. Dia pada PT Cantik Abadi, pada para wanita cantiknya, pasti dia akan dapatkan. Sebaiknya kau segera menjauhi mereka. Tak perlu kamu urus. Karena kita berteman lama, aku baru mengingatkanmu. Kalau dia terus mengincar kalian, akhirnya kau tak akan tahu cara matimu sendiri. Aku tak tahu cara matiku, tapi aku tahu cara kakak mati. Kenapa? Aku tak mau bincangkan. Kau mau membunuhku? Bukan begitu. Kakak cantik, apakah malam-malam sulit tidur? Tangan kaki dingin? Perut bawah terasa berat? Dan payudara sakit? Kamu... Kanker rahim stadium akhir. Omong kosong, aku cuma agak radang. Mana mungkin kanker rahim stadium akhir? Kalau tak percaya, gunakan ibu jari kananmu. Di pinggang sebelah kananmu, tekan dan coba. Masa aku takut? Kak Ani, kamu tak apa? Ibu Putri, kenapa ini? Mabuk? Pesta baru mulai. Sudah mabuk. Dia tak apa. Cuma sakit sampai tak bisa bernapas. Aku tak apa. Cuma tak enak badan kerana datang bulan. Kak Rani, Rizky Santoso bukan orang biasa. Kalau dia bilang kamu sakit, mungkin kamu benar-benar sakit. Rizky Santoso, apa yang kamu bilang itu benar? Kakak cantik, kamu mau hidup? Kalau aku benar kanker rahim stadium akhir, Dewa pun tak bisa menyelamatkanku. Terus kenapa kalau aku mau hidup? Dewa tak bisa. Belum tentu aku tak bisa. Menyelamatkan nyawamu, aku sangat mampu. Kalau kau bisa sembuhkanku, jangan tanya 60 miliar. Bahkan 100 miliar, ku berikan langsung. Kalau tak bisa... Tak bisa ya tak bisa. Tunggu saja mati. Kak Rani, meski kau selalu bersaing denganku, tapi saat ini apalagi yang diragukan? Kesehatan itu penting. Baik, coba buktikan. Kalau kau berani menipuku, walau aku mati, kau takkan tenang. Ayo cari tempat. Luna, pinjam pria mudamu sebentar. Ternyata tubuh dingin bawaan. Es sampai ke tulang. Apa katamu? Pantas penyakitmu berkembang secepat ini. Jangan basa-basi, cepat obati. Penyakitmu tak biasa. Asal-usul kanker rahim stadium akhir adalah racun dingin bertahun-tahun. Aku harus menyingkirkan penyebab puluhan tahun agar sembuh total. Mulai sekarang, kau harus nurut padaku. Buka. Mau apa kau? Mesem, jangan keterlaluan. Kan ku bilang harus nurut padaku. Kalau tak telanjang, di mana aku obati? Berbalik. Jangan ragu-ragu. Aku berbalik sekarang. Nanti saat mengobati, harus berbalik lagi. Buat apa? Cepatlah. Asal tahu, obati saja.
Berani sentuh aku jamin kau. Tak boleh sentuh, tapi boleh lihat. Diam. Aku mulai mengobati. Nyaman. Panas banget. Jangan teriak. Mengganggu konsentrasiku. Bisa-bisa sia-sia. Tak kusangka kau jago medis. Dan sehebat ini. Ada apa? Kenapa tubuhku gatal sekali? Miyama. Kedinginanmu terlalu parah. Sudah meresap ke tulang. Sekarang dikeluarkan dari tulang. Pasti gatal. Bukan kamu yang gatal. Tentu kamu tak tahu betapa menderitanya. Cuma bicara kosong. Kalian lagi ngapain? Adik Luna, jangan salah paham. Tadi Rizky Santoso bantu aku. Aku sekarang merasa sangat nyaman. Seperti melayang. Kak Rani, wajahmu benar-benar lebih segar. Seperti gadis kecil. Lebih muda beberapa tahun. Benarkah? Ini seperti aku umur 18 tahun. Kamu hebat banget. Dasarnya bagus. Maaf ya, kamu ini sungguh tabib sakti. Tadi aku sungguh buta, berani menyinggungmu. Kalau mau pinjam ratusan miliar, akan kuizinkan. Mulai sekarang, kamu adalah dewa kecilku. Kak Rani, dia itu kan pria PT Cantik Abadi. Jangan incar dia. Kenapa? Adik cemburu ya? Besok aku... Tidak. Malam ini aku suruh orang urus proses persetujuan pinjaman. Kakak berdua tenang saja. Masih banyak waktu. Oh ya, proses pinjaman, besok suruh orang antar ke PT Cantik Abadi saja. 60 miliar. 10 miliar saja. Oke. Besok pagi, akan kusuruh orang antar ke PT Cantik Abadi. Mas, nanti kalau ada waktu, ingat cari aku. Kakak tunggu. Oke. Di saja. Ibu Cahaya, hari ini hari terakhir. Kekurangan dana 60 miliar rupiah belum terpenuhi. Anda harus putuskan. Ibu Cahaya, kalau terus begini, tak sampai 1 jam, perusahaan akan bangkrut. Anda harus cari cara. Jangan bicara. Ibu Cahaya sudah cari cara. Aku juga hubungi banyak mitra kerja. Mereka pasti akan bantu modal. Sekretaris Ayu, kamu belum paham situasi ya. Jangan bohongi diri. Yang bisa selamatkan kita hanya Tuan Muda Wijaya dan Gunawan. Hanya jika Ibu Cahaya setuju tidur dengan mereka. Kalau begitu, semua masalah teratasi. Benarkah? Salah. Kontrak pinjaman 100 miliar ini apa bisa atasi semua masalah perusahaan? Kontrak 100 miliar? Mana mungkin? Ibu Cahaya, tanda tangan. Ibu Cahaya tak bisa tanda tangan. Siapa tahu kontrak ini asli atau palsu. Kamu sungguh percaya dia pinjam 100 miliar rupiah? Kontrak ini pasti dia yang palsukan. Kontrak ini? Sudah Ibu Putri yang periksa langsung. Ada tanda tangan aslinya. Kamu bilang palsu. Perlu aku panggil Ibu Putri biar kamu periksa apa dia itu palsu? Ternyata sekretaris Ibu Putri. Perusahaan selamat. Perusahaan benar-benar selamat. Dia ternyata bisa pinjam 100 miliar rupiah. Masalah perusahaan teratasi. Bukankah masih ada satu hal yang belum selesai? Cepat minta maaf dan tampar wajahmu. Kalau tak tega, biar adik Melati yang bantu. Maaf Ibu Cahaya. Aku tak seharusnya meragukan satpam ini. Apalagi menyarankan Anda tidur dengan mereka. Utang ini ku catat.
Enter. Rizky. Soal pembantaian, aku dapat petunjuk terbaru. Rizky, aku sudah selidiki. Dulu, dalam pembantaian keluarga Mas Rizky adalah perkumpulan Gunawan. Musuh memang tak bisa dihindari. Saat keluarga Mas Rizky hancur, semua asetnya dirampas keluarga Gunawan. Kakek Putri dan kakek Luna adalah teman lama keluarga Mas Rizky. Makanya mereka menyelamatkanmu dan mengirimmu ke guru. Tapi sampai sekarang, keluarga Cahaya dan Suryani terus ditekan keluarga Gunawan dan hidup susah. Bagus kalau sudah jelas. Aku akan hancurkan perkumpulan Gunawan untuk menebus dosa pada keluarga Santoso. Konglomerat nomor 1 hanya PT Cantik Abadi. Oh ya, lucu juga ya. Fajar Gunawan itu tak tahu kita punya guru yang sama. Dia cuma mengira aku ratu bawah tanah kota Melati, malah sibuk menjilatku. Lihat, dia menyuruh orang mengirim undangan klub kapal kota Melati. Tapi menurutku, lebih baik kau pergi sendiri. Baik, giliran aku bertindak. Bajingan. Sialan. Gimana bajingan ini bisa masuk? Rizky Santoso. Ini tempat mewah. Tentu aku datang. Kalau tidak, gimana tahu tubuhmu apa bisa tahan perawatanku? Kak Fajar, menurutku Rizky Santoso sengaja cari masalah. Pak Hadi. Hani ini dia takkan bisa pulang. Tuan Muda Gunawan, ada apa sampai Raja Gelap harus turun tangan? Pak Hadi, hari ini dia takkan bisa pulang. Tuan Muda Gunawan, ada apa sampai Raja Gelap harus turun tangan? Raja Gelap, si Kumbang. Yang Mulia Raja Gelap, perkumpulan Gunawan ada sedikit masalah hari ini. Itu dia. Hari ini dia harus mati. Tuan Muda Gunawan, mau dia mati bagaimana? Tentu saja. Hidup tak bisa, mati pun tak bisa. Gunakan ilmu racun mematikan. Jika kena teknik ini, dia akan dalam penderitaan, mati dalam penyesalan. Ini di dunia, cara mati paling kejam. Teknik racun mematikan? Guru bilang, saat naik gunung dulu, aku kena teknik ini. Jadi, dia pasti pembunuh keluargaku. Pak Hadi, selanjutnya aku serahkan padamu. Baik. Boka, aku kasihan padamu. Selamat tinggal. Bocah, masih benci. Menyerah enggak? Kutanya, menyerah enggak? Menyerah apanya? Aku sedang kumpul tenaga. Tunggu apa lagi? Anjing! Beraninya kau melawanku! Kau terus mengincarku. Dan PT Cantik Abadi. Harimau tak marah. Kau pikir aku kucing lemah? Dulu, ku buat kau buang air besar. Masih belum sadar? Kenapa mau buang air besar di ranjang nanti? Yang Mulia Raja Gelap, tunggu apa lagi? Bunuh dia! Pergi! Tok Pagah! Hadi Pratama, kan? Masih ingat belasan tahun lalu yang lolos dari tanganmu anak keluarga Santoso? Ingat belasan tahun lalu dari tanganmu anak keluarga Santoso yang kabur. Aku terluka dalam. Hari ini tak bisa kalahkan dia. Lebih baik kabur. Takkan bisa kabur selamanya. Kak Fajar, gimana ini? Setelah bereskan perkumpulan naga api, baru ku balas dendam. Rizky Santoso, kau jangan nekat. Kalau kau nekat, keluarga Gunawan takkan melepaskanmu. Takkan melepaskanku ya? Bukan urusanku. Hari ini aku takkan memukulmu. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Aku mau dia hidup melihat bagaimana keluarga Gunawan hancur. Tuan Muda Wijaya, dokter bilang luka Tuan Muda Gunawan mungkin akan lumpuh setengah badan. Paling ringan pun bisa inkontinensia. Apa?
Berarti nanti buang air harus diranjang terus. Rizky Santoso, dasar bajingan. Aku pasti membunuhmu. Kak Fajar, tenanglah. Aku takkan biarkan kau menderita sia-sia. Yang Mulia Raja Gelap juga takkan tinggal diam. Kami pasti akan membalas dendam. Ku dengar kau berani masuk ke acara peluncuran kapal Fajar Gunawan. Cuma mau cicipi anggur. Apa sebenarnya niatmu berkelahi di pesta? Kau tak terluka, kan? Iya, tak perlu demi perusahaan kita sampai sejauh ini. Mana mungkin aku terluka, membuat kalian bertiga cemas. Pokoknya, nanti apapun yang kau lakukan, harus pikirkan kami. Benar, kami akan terus mengandalkanmu. Salam Yang Mulia Raja Gelap Timur. Aku memanggil kalian berdua untuk membantuku. Kami siap melayani Anda. Kalian datang jauh dari negeri Sakura. Biar ku perkenalkan seorang pemandu. Aku sangat paham PT Cantik Abadi. Bagaimana kalau kita mulai dari orang di sekitar anak itu? Si brengsek Rizky Santoso. Aku akan buat kau tahu apa itu penderitaan. Melati, rapat nanti, siapkanlah lebih awal data produk baru. Kita baru lepas dari krisis. Saatnya tunjukkan pada semua orang. Rizky Santoso, Direktur Utama Widodo di tanganku. Setengah jam lagi, dia akan dianiaya ratusan pria liar. Dilecehkan, nanti aku akan kirim videonya. Sri, kau culik putri. Apa maumu? Aku mau apa? Apa yang kau lakukan, kau tak sadar? Setengah jam lagi, ketemu di parkiran timur. Ingat, datang sendirian. Tentu kau juga bisa bawa seluruh keluargamu buat temani di alam baka. Sri, berani sentuh sehelai rambut putri. Ku buat kau mati mengenaskan. Rizky, tolong! Sri, si kumbang. Kalian benar-benar sekongkor. Fajar Gunawan, cari sampah lagi? Senang! Dialog penjahat sekarang sedikit sekali ya. Bocah sialan. Dulu kau patahkan tanganku. Sekarang ku hancurkan kakinya. Kakiku. Sakit hati, Rizky Santoso. Inilah akibat perbuatanmu. Ini baru pembuka. Selanjutnya, ada yang lebih seru menunggumu. Tua bangka, ku habisi kau. Dua sesepuh timur. Serang! Biar ku repotkan dia. Aku mau dia melihat sendiri wanitanya dilecehkan. Kalian berdua maju, buka bajunya, dan perkosa dia. Lepaskan aku.
Brengsek! Kuat, cepat lari! Rizky Santoso. Kau beruntung hari ini. Tapi ini baru permulaan. Lihat saja nanti. Akhirnya kau datang. Kakiku sepertinya patah. Jangan bicara. Biar ku beri obat dulu. Adi Pratama, ilmu terlarang. Sudah tingkat 9. Tak ada penawarnya. Apa? Tak ada penawar? Kenapa kau malah menyinggungnya? Aku akan membunuhmu untuk melampiaskan amarahku. Jangan, aku bisa menyembuhkan kakinya. Jangan bunuh aku. Cepat katakan. Cukup butuh 1 ginseng 1000 tahun. Omong kosong, ginseng 1000 tahun. Mana gampang dapat ginseng 1000 tahun? Tenang. Di lelang Kota Melati minggu depan, ada ginseng 1000 tahun. Tapi, bisa dapat atau tidak, tergantung padamu. Semua yang ku tahu, sudah ku beritahu. Lepaskan aku saja. Pergi! Jangan sampai kulihat kalian lagi. Baik. Ayo. Tenang Putri, kami pasti akan dapatkan ginseng 1000 tahun untuk sembuhkan kakimu. Lelang Kota Melati, hanya orang dengan aset ratusan miliar dan wakil perusahaan yang berhak ikut. Dengan kondisi perusahaan kita saat ini, mungkin hak untuk ikut lelang kita takkan dapat. Melati, jangan asal bicara di depan Putri. Kita pasti akan ada cara. Kau percaya padaku? Percayalah, tak ada yang bisa menghalangi kita. Pasti bisa. Rizky, aku baru dapat kabar. Keluarga Gunawan juga ikut lelang ini. Mereka adalah saingan terbesar untuk kau dapatkan ginseng 1000 tahun. Aku punya hak masuk. Nanti kau ikut denganku. Kak Mentor pasti akan berusaha sekuatnya bantu kau dapatkan ginsengnya. Tak perlu, Kak Mentor. Cuma puluhan miliar. Sebelum lelang, aku akan buat aset PT Cantik Abadi melonjak. Ini pantas kulakukan untuk keluarga Cahaya dan Suryani yang pernah bela keluarga Santoso. Soal keluarga Gunawan, aku akan buat mereka membayar akibatnya. Apa lagi yang bisa ku bantu? Kak Mentor, kau hanya perlu... Aku yakin aturan ini akan disukai penyelenggara. Aku akan buat keluarga Gunawan mengembalikan semua yang tak seharusnya dimiliki. Bajingan! Karena dia, badanku sekarang lumpuh. Berani bermimpi ikut lelang Kota Melati, dapat ginseng 1000 tahun, obati kaki wanita sialan itu. Cih! Aduh, Kak Fajar, di depan aset Anda, mereka itu cuma semut. Anda bisa hancurkan mereka. Nanti kita beli ginseng 1000 tahun di lelang. Lalu buat Rizky Santoso berlutut memohon padamu. Lalu di depannya hancurkan dan kasih ke babi. Hancurkan harapannya. Orang sakti, murid guru Rizky Santoso menciptakan masker ajaib yang hebohkan pasar. Nilai PT Cantik Abadi melonjak. Sejak produk ini dirilis, langsung mendapat sambutan hangat. Saham perusahaan pun melonjak. Nilainya naik dalam sehari lebih dari 25%. Hanya seminggu, PT Cantik Abadi nilainya tembus 20 triliun dan terus menunjukkan tren naik. Ini yang kau bilang tak punya hak masuk. Mana mungkin? Malam ini lelangnya. Mana mungkin dia dalam waktu seminggu bisa... Tenang, Kak Fajar. Di depan aset Anda, walau dia dapat hak masuk, takkan bisa menandingi Anda. Mana Pak Hadi dan Sri menyingkirkan orang saja tak bersih, cuma melumpuhkan satu kaki wanita sialan itu. Lelang malam ini bagaimanapun tak boleh ada masalah.
Siapkan semuanya. Baik. Bukankah ini si bajingan sialan yang sok hebat? Apa karena kamu tak bisa buang air sendiri, jadi buang dari mulut? Jawabanmu bau banget. Udara di ruangan ini bikin orang pingsan. Anak haram, tunggu saja. Mau lelang ginseng 1000 tahun? Mending ku beri ke babi daripada kamu dapat. Ke babi? Jangan-jangan kamu mau makan. Kau! Lelang kota Melati resmi dimulai. Yang tertinggi menang. 3 pukulan gavel. Barang pertama dari zaman Raja Kuno, sebuah gelang giok. Buka harga 10 miliar. 10 miliar. 20 miliar. Sampai miliar. Si tampan, kenapa sejuk itu tak pernah mencariku lagi? Aku sangat merindukanmu. Kak Ani, hari ini mau barang lelang apa? Kalau Kak Rani bersedia membantuku, setelah lelang, aku siap diapakan saja. Pintar ngomong. Tapi hari ini aku datang untukmu. Katakan. Biar aku. Berikutnya adalah acara utama malam ini dan juga barang terakhir. Ginseng 1000 tahun. Demi meramaikan suasana lelang dan agar ginseng langka ini dapat pemiliknya, lelang kali ini ada 10 batang ginseng. 10 tahun, 100 tahun, tentu saja, ginseng 1000 tahun juga ada. Anda semua bisa pilih ginseng kesukaan Anda, lalu tulis nomor dan tawaran. Buka harga 10 triliun rupiah. Yang tertinggi untuk nomor yang sama menang. Silakan mendekat untuk melihat. 10 menit lagi, kita serahkan buku tawar. Hei, ini apa-apaan? Apa yang aturnya? Mana aku tahu ginseng mana yang asli? Kak Fajar, si Rizky itu pasti tahu yang asli. Nanti kita lihat dia lelang yang mana, kita tawar lebih tinggi. Dia takkan dapat apa-apa. Tuan Muda Gunawan, aku baru lihat Rizky dan Ani Putri berbisik di sana. Kurasa kita tak bisa cuma awasi Rizky. Di pihak Rani Putri, kita juga harus waspada. Ternyata kau berguna juga. Pergilah ambil nomor dan harga mereka dan bawa pulang. Kau pasti dapat imbalannya. Baik, Tuan Muda Gunawan. Aku pergi sekarang. Kak Fajar, Rizky ternyata suruh Rani Putri pilih nomor 2. Aku lihat buku tawar Rizky. Cuma apa? Katakan. Aku lihat buku tawar Rizky. Tapi apa? Katakan. Tapi dia tulis nomor 7, 8, 9. Dan masing-masing ditawar 100 triliun. Mungkin Rani Putri tulis harga yang sama. Mana mungkin? Kak Fajar, gimana tulisnya? Dana yang kita punya cuma 100 triliun. Kita harus beli keempatnya. Dan tawarannya harus lebih tinggi. Ini tulis keempat nomor itu. Tulis semuanya. Tiap satu tambah 50 triliun. Aku takkan biarkan mereka dapat ginseng 1000 tahun. Aset di luar negeri. Transfer semua ke sini. 400 triliun. Tak masalah bagiku. Rani Putri, tak kusangka kau berani melawanku. Tapi tak apa, pemenang hari ini hanya aku. Kalau kalian 4 wanita cantik bersedia kembali ke pelukanku, aku bisa pertimbangkan untuk memanjakanmu. Manjakan apa? Mukanya itu sudah rusak. Jangan-jangan itu bisa dipalsukan. Kalau tidak, tunjukkan saja biar semua lihat. Pemenang barang terakhir sudah ada. Selamat untuk Bapak Gunawan. Dengan total 600 triliun rupiah, mendapatkan ginseng nomor 2, 7, 8, dan 9. Beli 4 barang sekaligus dengan harga setinggi ini. Aku banyak uang. Dasar miskin, kau tak paham. Selamat untuk Nona Intan. Dengan harga 10 triliun rupiah, mendapatkan ginseng 1000 tahun nomor 1. Ini apa? Nomor 1 yang asli ginseng 1000 tahun? Intan, kau tak butuh ginseng ini. Aku bayar 100 triliun. Jual padaku.
untuk adik. Makasih, Kak Mentor. Rizky Santoso, kau berani menipuku. Yang kuinginkan tak cuma 500 triliun itu. Yang kuinginkan seluruh keluarga Gunawan. Dasar bajingan, apa kau pantas? Aset yang kau transfer sudah masuk ke rekeningku. Bisnismu yang lain sekarang tak ada hubungannya denganmu. Hari ini, panggilan terakhir untukmu, Tuan Muda Gunawan. Rizky Santoso, hari ini kau akan mati di sini. Pak Hadi, habisi dia. Si Kumbang, beraninya kau muncul di depanku. Hari ini, dendam lama dan baru akan kubalas sekaligus. Si Kumbang, beraninya muncul di depanku. Hari ini, dendam lama dan baru akan kubalas sekaligus. Mana mungkin? Kok kau tak apa-apa? Kau pikir aku masih seperti dulu menyaksikan kau habisi keluargaku, seorang anak yang tak berdaya. Hari ini kau takkan bisa pulang. Sri saja tahu pentingnya nyawa. Ngapain kalian masih di sini? Tunggu mati. Kak, ku cacat. Ampuni aku. Para cantik, ayo. Apa maksud kalian berdua? Kau sendiri bilang setelah lelang, aku bebas mengaturnya. Sudah sebulan kau tak datang padaku. Jadi, aku datang sendiri. Aku tak tahu soal dia. Ketemu di depan. Kak Mentor, jangan-jangan kamu juga mau tinggal di sini. Bocah nakal. Ada yang baru lupa yang lama ya? Mau dihajar? Kak Mentor, mana berani? Jangan lupa, kamu itu pacarku. Rizky Santoso, terus aku. Kak Rizky, awalnya aku yang membela kamu. Dikelilingi wanita cantik, aku jadi semangat lagi. Jangan anggap aku seberharga bunga es. Ayo.